Wahyu, kenapa tidak istirahat keluar bermain bersama teman-teman atau ke kantin? Ada yang mau saya tanyakan kepada Ibu Frida tentang materi wilayah dan pewilayahan. Tadi pagi saya sudah sarapan dari rumah Ibu, jadi saya tidak ke kantin. Materi mana yang mau Wahyu tanyakan, Nak? Saya masih susah membedakan perbedaan wilayah formal dan fungsional, Bu. Jadi, cara mudah untuk memahami perbedaan wilayah formal dan fungsional pakai singkatan NAK, yaitu Forsta dan Fudin. For untuk formal atau uniform yang bersifat sta untuk statis atau tetap, contohnya desa. Sedangkan Fudinfu untuk fungsional yang bersifat din, artinya dinamis atau mengalami perubahan, contohnya kota. Oh, jadi seperti itu ya Bu Frida cara mudah memahami perbedaan wilayah formal dan fungsional. Terima kasih Ibu sudah membantu saya. Ibu mau tanya kalau faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah apa saja ya Wahyu? Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah ada 5 Bu, cara mudah mengingatnya pakai singkatan VI-PESOSA. V itu faktor fisik yang meliputi topografi, iklim, keadaan tanah, dan air. P itu faktor pengambilan kebijakan harus menguntungkan bagi perkembangan wilayah, seperti kebijakan penggunaan lahan, rencana dalam ruang, dan pengendalian pemanfaatan lahan. E adalah faktor ekonomi karena setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda yang menyebabkan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. So, untuk faktor sosial, suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakat lebih terjamin dibandingkan dengan wilayah lain. Faktor yang terakhir Bu adalah SA, yaitu faktor sarana pendukung seperti jaringan, jenis transportasi, sarana ekonomi, dan pendidikan berperan dalam pengembangan wilayah. Luar biasa, ternyata anak ganteng Ibu masih ingat yang Ibu jelaskan kemarin. Sedikit-sedikit saya masih ingat dan paham materi yang sudah Ibu Frida jelaskan kemarin. Bu Frida, Wahyu boleh tidak dijelaskan ulang tentang pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah? Pengaruh pusat pertumbuhan di suatu wilayah ada 3 Wahyu. Cara mudah mengingatnya SUES. Yang pertama, SU itu pemusatan SDM karena munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Pengaruh yang kedua adalah E, yaitu perkembangan ekonomi karena pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Dan pengaruh yang ketiga yaitu S, pengaruh sosial budaya yang meliputi penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengantisipasi masalah akibat perubahan sosial budaya, menyebabkan akulturasi dan asimilasi budaya akibat mobilitas penduduk, dan membuka arus informasi dan komunikasi dari luar wilayah. Oh iya Wahyu, untuk motivasi pengetahuan Bu lupa bertanya sama kamu. Apakah kamu sudah jadi ikut les untuk masuk STMKG? Belum Bu Frida, mungkin nanti di bulan Desember setelah selesai penilaian akhir semester. Oh, begitu Nak. Wahyu harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tes STMKG ya. Ibu doakan semoga Wahyu bisa lulus dan membanggakan orang tua serta alma mater. Tapi kalaupun tidak lulus, Wahyu harus punya planning yang lain. Misalnya Wahyu tetap daftar SNMPTN dan kita lihat mana yang berhasil Wahyu dapatkan. Siap Ibu Frida, sudah Wahyu pikirkan tentang planning yang lain. Tolong bantu doain Wahyu ya Ibu, supaya bisa mewujudkan cita-cita Wahyu. Tentu saja Ibu pasti doakan anak Ibu yang paling manis ini, semoga Wahyu bisa menjadi bungsu yang membanggakan. Satu hal yang Wahyu harus ingat, apapun yang Wahyu lakukan jangan lupa minta doa restu orang tua supaya segala yang Wahyu rencanakan dipermudah Tuhan Yang Maha Esa. Baik Ibu Frida, terima kasih banyak ya Ibu Frida. Ada lagi yang mau Wahyu tanyakan Nak? Boleh gak Bu satu lagi yang mau Wahyu tanyakan? Oke boleh Nak, mumpung belum bel masuk. Wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia kan ada 4 ya Ibu, itu bagaimana cara mudah mengingatnya ya Ibu? Oh itu Nak, cara mudah mengingatnya dengan singkatan meja suram. Mo untuk Medan, Ja untuk Jakarta, Sura untuk Surabaya, dan M untuk Makassar. Mudah ya Bu ternyata belajar geografi. Tentu saja Wahyu, semua mata pelajaran itu mudah untuk dipahami asal kita bisa ambil kata kunci untuk mengingatnya.
Tadi karena Wahyu bertanya nambah 1. Ibu juga mau tambah 1 pertanyaan sama Wahyu boleh? Tentu saja boleh Ibu Frida. Apa sih yang enggak untuk guru seperti Ibu Frida? Oke Bu, cuma mau tanya apa sih bedanya teori pusat pertumbuhan dengan kutub pertumbuhan nak? Oke Wahyu jawab ya Ibu. Jadi, kalau teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Kristaller menitik beratkan pada penentuan banyaknya kota, besarnya kota, dan persebaran kota. Pada teori tempat sentral ada 3 hierarki yaitu K3 untuk pasar optimal, K4 untuk lalu lintas optimal, dan K7 untuk administrasi optimal. Jika kita sulit memahaminya, maka kita bisa buat dengan menyingkatnya TIPA, EMLA, dan TUAT. 3 pasar, 4 lalu lintas, dan 7 administrasi. Sedangkan teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perox bahwa pembangunan bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Sip banget ya Wahyu, berarti materi yang Ibu sampaikan kemarin sudah 80% Wahyu kuasai. Oke nak, masih ada lagi yang Wahyu tanyakan? Sudah tidak ada lagi Ibu Frida. Terima kasih ya Ibu sudah mau menjawab pertanyaan Wahyu dan sudah kasih support untuk Wahyu. Sama-sama Wahyu, karena sebentar lagi sudah selesai jam istirahat, Ibu kembali ke ruang guru ya nak. Jika Wahyu masih ada yang mau ditanyakan atau konsultasikan bisa temui Ibu setelah jam pulang sekolah atau Wah Ibu. Baik Ibu Frida, nanti akan Wahyu temui Ibu setelah pulang sekolah karena masih ada yang mau Wahyu diskusikan dengan Ibu Frida tentang SNMPTN. Terima kasih banyak Ibu Frida dan jaga kesehatan ya Ibu. Selamat pagi Ibu Frida. Selamat pagi Wahyu.